Ya, saya mau langsung lanjut ke Dokter Tirta. Dokter Tirta tadi Dokter Tirta mengatakan ada perspektif yang mengatakan saya nggak pakai masker nggak apa-apa kok gitu. Buktinya kondisinya baik-baik aja. Nah ini seberapa efektif sih sebetulnya penerapan protokol ini untuk kemudian menekan wabah virus ini? Ya kalau saya lihat sekarang orang pakai masker karena takut disanksi saja. Salah Itu dong realita berarti. yang beneran. Berarti salah sasaran dong. Nih saya bilang realita nih ya. Ini mungkin kawan saya di lapangan. Saya ke Jogja, angkringan rame. Tapi yang dicot di TikTok cuma angkringan. Coba itu ke Bandung, semua klub, semua tempat hiburan. Tidak dong, rame nggak? Setiap kita masuk ke tempat hiburan di wilayah Bandung, itu kameranya ditutup pakai stiker. Supaya nggak bisa di story-story. Tapi kenapa yang digoreng cuma angkringan? Kita nggak usah munafik. Ratanya setiap warga yang di kota-kota besar itu pakai masker kalau ada razia doang. Jadi bisa saya katakan, saya edukasi dari bulan Maret sampai bulan September, orang hanya patuh kalau dirazia. Kenapa orang hanya patuh dirazia? Karena mereka sudah tidak percaya. Loh, kenapa mereka sudah tidak percaya? Karena mereka menganggap penanganan COVID di Indonesia itu gagal. Itu opini orang loh, orang awam. Nah coba sekarang Dokter Tirta luruskan coba. Itu serius tuh, opini orang awam. Karena saya dilihat dan itu PR-nya susah. Saya harus temui satu-satu. COVID itu ini loh. Nah, masa saya temuin 270 juta orang suruh ceramah 2 jam. Saya mati gopor saya. Makanya kan saya ceritanya kayak gini, kalau mau efektif, nakes biarkan melayani masyarakat dan edukasi. Rakyat itu tugasnya kita omong. Ada Satpol PP, ada polisi, tanpa represif. Nah, negaranya ngapain? Kasih swab, data yang nggak mampu, berapa itu kasih bantuan. Kalau bisa ada kebijakan, ajak persatuan radio, persatuan TV. Jadi kita kasih iklanan masyarakat via TV-TV. Saya kemarin survei ke Desa Sabi, Boyolali, Gunung Kidul. Itu petani gak ada yang pakai masker. Nah, terus masa saya ke desa-desa, ayo pakai masker. Nah, diguyu saya, macul-macul pakai masker. Oke. Nah, ini fakta loh. Kalau teman-teman nggak percaya, ayo kita ke Sabi, Boyolali lihat orang tani nggak pakai masker. Masa nanti bilang COVID hanya ada di kota, itu omongan orang desa. COVID ono neng kota mas, rane neng desa. Tapi saya debatnya. Jadi protokol kesehatan ini harga mati untuk kemudian mengakhiri pandemi ini ya, Dokter Tirta? Harga mati itu lengkap. Pertama 3T, tes, tracing, treatment. Perbanyak fasilitas swab di tempat-tempat yang red zone. Jadi semakin banyak yang di swab, ketahuan nih positifnya berapa. Mungkin akan meledak banyak, tapi akan ketahuan nih karantina yang positif. Yang sehat kita cover dengan cara protokol. Nah, protokol ini cara ngomongnya gimana? Kita samperin satu-satu lewat RT RW, namanya Satgas Diskampling Siaga COVID. Jadi diajarin itu pemuda Karang Taruna di RT RW, di pos roda, COVID ki opo, caranya cegah gimana. Nah, selama ini kita edukasi apa? Restoran. Nah, restoran didatangi bubar. Nah, saya ini PSBB. Sekarang kita mau nongkrong di mana? Angkringan. Oke, kita samperin angkringan. Ada Satpol PP pakai masker. Satpol PP lewat, pergi, copot lagi maskernya. Apa paling efektif di keluarga, klaster keluarga itu yang kita atasi. Lingkungan terkecil gitu ya, Dokter? Iya, namanya lingkungan terkecil. Kalau seperti itu. Saya ke Mbak Ajeng, Mbak. Mbak Ajeng, hukuman sudah bervariatif ya, bahkan sampai yang ibaratnya, mohon maaf nih ya, saya menggunakan kata ini, malu-maluin gitu loh ibaratnya ya kan gitu loh, sudah dipermalukan. Mohon maaf sekali lagi. Terakhir dari Mbak Ajeng deh soal ini. Ya, jadi gini, sebetulnya yang dibutuhkan perubahan perilaku itu harusnya memang dengan mengetuk kesadaran diri. Jadi memang harus sadar diri, kemudian kita percaya diri bahwa memang kondisinya harus bisa dihadapi dan juga munculnya kendali diri. Kalau ini 3 hal bisa dilakukan, tentunya akan lebih mudah untuk memupuk kebiasaan baru yang jadi positif buat kita. Karena saya rasa nggak cukup hanya ditakut-takutin loh. Kalau dulu kan kita sendiri sudah merasa sangat takut dengan kondisi bahwa bisa kena virus, bisa terkena corona gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa sekarang tidak cukup hanya dengan rasa takut. Tapi bagaimana membuat kita
merasakan bahwa ada hal positif dari apa yang kita lakukan dengan memakai protokol kesehatan tadi. Itu yang harusnya dirubah. Sehingga kalau sudah jadi positif, tentunya akan lebih mudah untuk kita bisa menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Bukan sebagai sesuatu hal yang hanya karena takut. Tadi kan Dr. Tirta menekankan bahwa ya udah hanya takut karena misalnya mau ditangkap atau takut karena kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi saya rasa nggak cukup hanya rasa takut. Tapi bagaimana membuat kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sesuatu hal yang positif buat diri kita sehingga lebih mudah untuk menerapkannya dan menjadi gaya hidup. Baik. Baik, Mbak Ajeng, terima kasih atas ulasan singkatnya yang cukup mengena ya untuk pemirsa kita pagi ini. Dokter Tirta, terima kasih. Sukses untuk Anda berdua. Tetap jaga kesehatan kita bersama dimanapun kita berada. Siap.